Kita diutus ke dunia itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh teh diambil oleh Allah dari sari-sari dunia. Awas jangan lupa. Ya awak orang teh ku Allah teh didamel tina sari-sari dunia. Dibungkusan da urang nu sabenerna mah teh aya bungkusna. Ngan ku sabab ditugaskeun ka dunya keur ngurusi dunya dibungkus ku bungkus dunya. Ngurus naon urang di dunya? Ngurus dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita heningkan pikiran kita, batin kita. Kita kosongkan beberapa saat. Biarkan Sang Pemilik Semesta menghujani kekosongan kita dengan rahmat-Nya, dengan berkah-Nya, sehingga apapun yang dititipkan beliau kepada kita dalam kehidupan ini menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan hidup. Bertambahnya usia kita menjadikan kita tambah dewasa dan matang. Bertambahnya rezeki kita membuat kita menjadi seorang dermawan. Bertambahnya ilmu kita membuat kita menjadi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Meningkatnya status sosial kita dalam kehidupan membuat kita semakin rendah hati, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan hidup penuh dengan keberkahan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, disukai atau tidak disukai, semua menjadi spektrum pembelajaran yang berharga, yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan pesan-pesan penting dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian kita akan terus menjalankan kehidupan ini dengan perubahan yang positif, yang konstruktif, sehingga kekuatan positif itu menjelma dalam diri kita menjadi tingkat peradaban yang bisa kita capai dalam kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, harta pusaka yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa entah berapa lama lagi.
Dan di balik waktu yang tersisa ini Allah menitipkan begitu banyak fasilitas hidup yang akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka bahagia bukanlah mengumpulkan dan memiliki apa yang kita ingin, tetapi kita menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Terutama saat kita menginginkan terhadap yang kita miliki menjadi jauh lebih berkah, membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita penuhi dada kita dengan rasa syukur yang dalam, karena hari ini, saat ini, di waktu yang terbaik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, meniti ke dalam diri, belajar untuk memaknai seluruh proses-proses kehidupan untuk mematangkan diri kita semuanya. Atas anugerah Allah yang luar biasa untuk kita, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan bagi kita. Diberikan kemampuan kita untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang dititahkan, diperintahkan. Terutama lewat nurani kita sendiri. Dan kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sudah menyiapkan tulisan buat hari ini supaya semuanya bisa memahami. Baik, semuanya silakan lihat ke screen berikut ini, ya. Oke, baca coba. Tuhan sebagai penguasa telah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat saat ini pasti sebagai buah yang harus kita terima akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Jadi buat apa kita menolaknya? Kartos, saya jelaskan. Semesta ini diciptakan Allah berdasarkan hukum sebab akibat. Ada yang bekerja di semesta ini namanya sebab akibat. Sebab itu di permukaan, akibat itu di belakangan. Ayo sekarang kita bicara akibat dulu deh. Apa sih yang sedang dirasakan sekarang? Akibat itu sekarang yang sedang dirasakan. Apa? Sakit? Oke. Telusuri penyakit di mana? Jangan menolak sakit dulu. Telusuri itu sakit dari mana? Oh, ternyata sebabnya itu karena jiwa saya kotor. Oh, ternyata sebabnya itu karena pikiran saya tidak terkendali. Oh, ternyata sebabnya itu karena hubungan sosial saya tidak bagus. Oh, ternyata sebabnya itu karena pola hidup saya tidak bagus. Jangan menyembuhkan penyakit di akibatnya dengan cara minum obat. Telusuri sebabnya. Kalau sebabnya tidak disembuhkan, akibatnya tidak akan pernah selesai. Kartos. Ayo cerita akibat lain sekarang. Apa sekarang? Gak punya uang? Telusuri, naon sebabna tegaduh artos. Jangan-jangan pikiran kita punya mental blocking. Begitu diajak usaha sama orang, abdi masieun rugi. Begitu diajak bisnis sama orang, mangawe abdi mah artos di mana modalna ge teu gaduh. Jangan-jangan ada mental blocking pada diri kita. Ya akhirnya kita nggak punya apa-apa sekarang. Jadi sekarang saya ingin kasih tahu pada para sahabat semua, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan semua yang sedang kita lakoni hari ini itu adalah sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Apakah kita boleh menjangkau masa lalu? Apakah kita bisa memperbaiki masa lalu? Tidak bisa.
Tetapi kita bisa ngambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan saat ini. Saya tidak mau lagi seperti itu. Akibat-akibat yang semacam ini saya tidak mau lagi saya terima di masa yang akan datang. Omean atuh. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan manusia menolak akibat. Dan dia tidak sadar kalau akibat yang menimbulkan sebabnya adalah dia sendiri. Mulut bau, gigi berlobang. Sebab apa akibat? Akibat. Apa sebabnya? Pagi-pagi sarapan. Udah sarapan, angkat weh. Atunya relap. Berjam-jam. Kakara emut sikat gigi, eta gari inget. Kayak weh sore. Eta gelamun mandi. Padahal harusnya yang bagus itu bangun tidur teh, jangan gosok gigi dulu. Minum air panas dulu yang cukup, yang hangat. Baru sarapan. Sarapan weh heula. Terus beres sarapan, gosok gigi, berangkat. 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh sampai jam 12. Kan di sini tidak ada yang nyelap. Tidak mungkin ada gigi yang berlobang. Kunaon? Nyeri huntu. Akibat apa sebab? Akibat. Nah, kenapa sakit gigi? Karena giginya berlobang, kan itu. Kenapa gigi berlobang? Kan sebabnya tuh itu aja. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang saya ajarkan dulu. Ulangi lagi. Jadi akibat dengan sebab itu saudaraan. Dan tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Nah, sebelum kita menolak akibat, daripada menolak akibat, lebih bagus belajar sebabnya apa. Paham? Paham? Oke. Masih suka menolak akibat? Sering. Padahal nunyian sebabna saha? Diri sorangan. Tersadar. 2. Hari ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui secara pasti tentang apa yang akan terjadi hari esok. Setuju? Setuju? Jadi buat apa kita mencemaskan dan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi? Fokus saja pada saat ini. Bisa dimengerti? Nggak perlu dijelaskan? Oke. Lihat saya semuanya. Ada nggak yang sekarang mencemaskan hari esok? Jujur we. Ada? Ada. Padahal tidak tahu yang terjadi besok. Asal lieur. Asal liur saya mah mikirnya. Saya takut hari esok, saya khawatir hari esok. Berarti saya tanya, hari esok teh naon bakal terjadi? Teuing cenah teh nyaho. Nah make khawatir jeung takut hari esok. Kajadian nu besok teh nyaho. Asal liur mikiran jelema teh. Apa saya salah gitu? Saya tuh jadi tidak mau mikiran jelema liur sieun jeuli. Sieun jadi ngilu lieur. Jadi sama saja dengan orang takut jurig, begitu ditanya, geus panggih acan eta jeung jurig, acan cenah. Tapi sieun. Sudah didengarkan, diikuti lagi pikiran itu. Ulangi lagi, Bapak Ibu. Sok camkan kata-kata saya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi karena tidak tahu apa yang terjadi besok, atuh fokus saja pada hari ini. Kernaon mikiran isuk. Dahirupna ayeuna. Di sini saat ini sekarang. Gitu coba pakai ilmu ini tentram. Tentram aja. Karena yang suka menarik-narik pikiran kita itu kan sebetulnya rasa khawatir, rasa cemas tentang hari esok. Setuju? Tuh. Yang kedua, yang ketiga. Semua hal ada ruang dan waktu terbaiknya untuk terjadi. Yakin? Yakin? Teman kita mau datang, gak jadi. Tong dipikiran. Ya mau dibahas. Daripada dibahas, mending tong dipikiran. Kan segala sesuatu ada waktu terbaiknya. Paham ya? Banyak yang WA saya. Ayah tidak jadi ke Jelekong, padahal geus janji kamari teh.
Karena anu-anu. Saya jawabnya tidak begini. Kan udah janji. Enggak gitu saya jawabnya. Jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Karena memang begitu faktanya. Coba. Pernah gak dapat WA dari saya model kayak gitu? Ayah mohon maaf hari ini tidak bisa ngaji. Sugan jawaban dari saya. Kunaon itu kemana wae? Enggak. Saya jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Kan menyenangkan tuh jawaban itu. Betul nggak? Jadi baca WA-na teh adem. Coba kalau WA-na nah atuh kemana wae? Ngurus dunia wae. Wah, asa pangsolehna. Kumaha kalau dijawab sama murid saya yang lebih cerdas? Apaan kata ayah kita datang ke dunia teh ngurus dunia. Kita diutus ke dunia itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh teh diambil oleh Allah dari sari-sari dunia. Awas jangan lupa. Iya awak orang teh ku Allah teh didamel tina sari-sari dunia. Dibungkusan da urang nu sabenerna mah teh aya bungkusna. Ngan ku sabab ditugaskeun ka dunya keur ngurusi dunya dibungkus ku bungkus dunya. Ngurus naon urang di dunya? Ngurus dunya. Nah, di dunia teh ngurusi akhirat wae. Nya sapang benerna. Ieu mah para tibaralik. Di dunia hayu we ngurus akhirat tapi ka poho ka dunya. Eueuh gunana di dunya. Gawe henteu. Menciptakan sesuatu henteu. Muntos ngaos di speaker make mic pang tarikna teh asa pang akhiratna. Mana yang lebih bagus? Yang pakai speaker, yang menciptakan speaker? Ta eta. Kakar ge make gogorowokan. Yang berguna itu yang ciptakan speaker, lain nu make. Kade ya sok paroho. Paham maksud saya? Gitu. Makanya kita datang ke dunia teh ngurusi dunia, memeres dunia, ngebangun dunia. Itu orang berarti. Kan kata Nabi sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Paham? Gitu. Awas jangan salah. Supaya benar ngurus dunia, gunakan spiritualitas kita. Disitulah kita diingatkan. Seminggu sekali datang ke sini. Diingatkan oleh saya. Kalian tuh makhluk spiritual. Harusnya makhluk spiritual itu membawa sifat-sifat spiritual. Nilai-nilai luhur yang ada pada dirimu bawa. Keur nguruskeun dunia. Supaya pada saat mengurusi dunia itu tidak terjadi konflik. Karena membawa nilai-nilai luhur, sifat-sifat Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Itu pentingnya belajar agama. Lain diajar agama wungkul. Teu nyieunna naon. Paham? Gitu. Jadi agama itu instrumen bukan tujuan. Makanya saya senang di sini ya. Ada yang jago fotografi, ada yang pintar nyanyi kayak Kang Danis, ada yang pintar mesin kayak Kang Enjang, ada pintar jadi sutradara kayak Kang Dadan, keren-keren, gitu. Aya gunana hirup teh. Ada yang pintar masak kayak Centur, gitu. Paham maksud saya? Gitu. Pagi-pagi kemana ya ibu-ibu? Kita harus kemurang kali teh. Ibu sarapan bu? Ribut wae manina. Ibu keur salat. Pana atas bu tadi subuh. Duha. Bu. Bapak bade angkat heula ya can sarapan. Mangga we Pak angkat. Punten ibu nuju duha. Ede meni soleh.
Ya acuk bapak mandirarikas kieu ya, kumaha can disetrika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Punten Pak, ibu mah mal nguruskeun dunya, akhirat. Begitu duhur teh, bapak teh uit di kantor. Gitu. Masih disajadah kene. Nuju ngawas la ilaha illallah. Can 10.000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah jawab. Begitu buka teh, boboko garing. Teu masak. Allahu Akbar. Ditarikeun. Nah kadang ku bapak, salat keneh wae. Nepi ka puting. Soleh apa salah? Ta eta salah kaprah. Ya salat, tapi ada waktunya. Da salat nu sabenerna mah sebetulnya doim, ngahiji di urang jeung Allah. Kan Allah teh aya nu nyata, aya nu teu nyata. Betul? Iya. Dan Allah yang nyata sudah mewujud, ya. Di depan kita yang perlu kita layani. Kalau kita melayani mereka, yang nyata-nyata tuh melayani Allah. Itu yang benar belajar agama. Ini saya sengaja ngomong sama kalian kan suka begitu. Asa Bang Soleh wae. Semua hal ada ruang dan waktunya terjadi. Oleh karena itu jangan suka memaksa sebuah keberuntungan. Karena kalau tidak beruntung akan menimbulkan penyesalan dan penderitaan. Betul apa tidak? Jadi semua hal ada ruang dan waktu terjadinya. Betul apa tidak? Tapi sering memaksa enggak kalian? Hayang gancang beunghar. Hayang gancang loba duit. Mun gering hayang gancang cager. Lamun ini dan hayang gancang nepi. Wah, itu. Segala sesuatu itu ada waktu terbaiknya. Nikmati saja setiap proses. Jangan memaksa. Sok maksa teu ka Allah. Sok maksa tara. Sering bisa nih. Gitu. Padahal habis sholatnya suka baca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Naon teh? Teuing. Nu penting abdi mentos ngaos eta insyaallah soleh. Padahal artinya kalau dikupas luar biasa. Ya Allah, jika sesuatu itu tidak Engkau kehendaki untuk terjadi, sungguh aku tidak bisa memaksanya. Dan jika sesuatu itu ya Engkau menghendaki untuk terjadi, aku juga tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena di semua kejadian ada kehadiranmu. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Yang terjadi, terjadilah. Jadi kalau orang yang sadar, yang terjadi, terjadilah. Udah, tidak pernah meributkan yang terjadi. Terima aja pelajarannya dari yang sudah terjadi apa. Kan sesederhana itu hidup. Sederhana? Iya. Baik, teruskan dulu. Bahagia itu mudah untuk didapatkan. Kalau ingin bahagia, gimana caranya? Ya berbahagialah. Gitu aja. Awas ya. Ini ilmu dari saya nih. Kan suka ada tuh cara mencapai kebahagiaan. 1, 2, 3, ayo 20 caranya. Baca caranya aja sudah tidak bahagia. Ada itu, coba aja kalian baca itu. Dengerin tuh ada ceramah tuh di YouTube. 20 cara mencapai kebahagiaan. Cara nage 20 pikasieun. Betul enggak? Ya, begitu dibaca teh. Begitu membaca caranya saja sudah tidak bahagia. Padahal kalau ingin bahagia caranya cuma satu. Apa? Ya berbahagialah. Gitu aja. Ingin bahagia sekarang? Ya berbahagialah. Gitu aja caranya. Berapa caranya?
Ya satu saja. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Gitu aja, nggak pakai banyak cara di sini. Ini mah pengen bahagia, syaratnya ini, syaratnya. Loba syarat, syaratnya aja sudah tidak membahagiakan. Paham ya? Kalau ingin berbahagia gimana? Berbahagialah. Camkan itu. Ketika kita meninggal dunia, tidak sesen pun yang akan kita bawa. Setuju? Setuju apa tidak? Ah, bohong. Semua hal yang kita kumpulkan hanya untuk ditinggalkan. Jadi mulai sekarang hindarkan diri dari sifat pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ini saya bahas sering, tapi dampaknya itu masih sedikit. Gitu. Ya, makanya nggak saya bahas lagi, bosen. Berikutnya, mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu merupakan sebuah siklus dalam kehidupan. Setuju? Ada nggak dalam hidup mendapatkan terus? Tidak ada. Ada nggak dalam hidup kehilangan terus? Tidak ada. Yang ada apa? Mendapatkan kehilangan, mendapatkan kehilangan, mendapatkan kehilangan. Itu siklus kehidupan. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? 3 nih. Mendapatkan terus, kehilangan terus, atau siap untuk mendapatkan, siap juga untuk kehilangan. Pilih mana? Yes. Nah itu normal. Berarti normal. Yang pengen mendapatkan terus mah mau jauh baladna ge dukun. Kalau enggak paranormal. Betul enggak? Iya, kan sebetulnya yang dekat dengan dukun atau paranormal itu orang-orang yang ketakutan tidak mendapat. Betul enggak? Coba kalau sudah jadi pejabat kan tidak mau turun, hayang salilana. Padahal sudah jelas hukum alam itu naik turun, mendapat kehilangan, mendapat kehilangan. Siapkan diri kita untuk mendapat, siapkan diri kita untuk kehilangan. Itu baru keren. Nah, begitu Bapak Ibu, maaf, mensiapkan diri untuk mendapatkan saja stres. Allah meliputi langit dan bumi dan meliputi kita semua. Setuju? Jawab dulu, setuju apa tidak? Betul nggak Allah meliputi kita? Ngomong mudah banget ya, Allah meliputi kita. Kenyataan mantep. Betul nggak? Kadang-kadang Allah yang meliputi kita tuh tidak dipercaya. Hari ngomong, Allah meliputi saya lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Gitu. Umroh bulan depan. Artos di mana tuh? Cikeneh cenah Allah bersama saya. Dia maha kaya lebih dekat daripada urat leher saya. Umroh. Artos di mana? Bagaimana mungkin? Pasalianya. Suka nggak pasalia begitu? Sok wujudkan atuh hari Allah bersama kita mah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi pengasih, jadi penyayang. Allah maha memiliki. Berarti kita jangan ragu. Betul nggak? Allah maha kaya. Pasti kita akan dikayakan oleh Allah, dicukupkan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kedudukan, kekayaan, kemuliaan bagaikan mekarnya bunga. Saat waktunya mekar akan mekar juga. Jadi hindarkan diri dari keangkuhan. Setuju? Bunga kan ada saatnya mekar. Saya mau nanya dulu, kapan bunga mekar? Ya kalau sudah waktunya, gampang. Ya. Tetapi sebelum mekar bunga diapain dulu oleh semesta? Bunga sebelum mekar diapakan dulu oleh semesta? Dibakar oleh sinar matahari. Karena dibakar oleh sinar matahari bunga jadi mekar. Makanya bakar diri kita dengan sinar matahari ruhani dalam diri kita. Semua akan mekar. Ya, oke lanjut. Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Setuju? Setuju? Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Oleh karena itu berhentilah
mengeluh. Suka mengeluh? Suka. Padahal sudah jelas kehidupan itu tidak pernah menawarkan kepada kita bebas dari penderitaan. Makanya ngaji di saya di sini ya. Pernah nggak dapat jaminan dari saya, siapa yang ngaji bersama saya akan bebas dari penderitaan? Pernah nggak saya bicara begitu? Yang saya lakukan apa? Justru saya tekankan, Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas Bapak Ibu dari penderitaan. Gitu ngaji di sini. Oleh karena itu siap-siap. Betul nggak ngaji di sini gitu? Udah, jangan mengeluh makanya. Ada nggak pengajian yang barang siapa begini, bakakan begitu, ada nggak? Bohong, bohong. Maneh nage menderita. Orang yang berjudi tak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Setuju? Tahu judi? Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Makanya coba ya, yang pasti-pasti aja hidup itu. Jadi janganlah masa depan kita dipermainkan dengan berjudi. Saling membalas dendam membuat masalah tak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, hindarkan diri dari sikap permusuhan. Setuju? Ya, tong sarwana. Segala kesalahpahaman akhirnya akan jernih juga ketika sudah menumbuhkan ruang dan waktu terbaiknya. Oleh karena itu, hindarkan diri dari perdebatan. Nih, saya kasih tahu. Kalau orang hari ini belum mengerti, jangan dipaksakan. Biarkan aja. Nanti ada ruang dan waktunya kok, pasti dia ngerti juga. Nah, kita itu sering ingin memaksa orang lain harus mengerti sekarang. Jangan, setiap orang itu punya ruang dan waktu ya untuk menemukan kejernihan. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini akan bebas dari masalah. Setuju? Setuju? Oleh karena itu jangan pernah saling menyalahkan. Dia tidak akan bebas. Menipu orang adalah petaka, memaklumi orang adalah berkah. Pernah punya pengalaman? Pernah punya pengalaman? Memaklumi orang itu berkah. Tapi menipu orang sih itu petaka. Saya yakin kita nggak pernah menipu orang. Tetapi ditipu orang kita maklum. Dan itu jadi berkah. Nah, pemahaman untuk bisa memaklumi itu mahal. Oleh karena itu berusaha untuk saling memaklumi agar selalu mendapatkan berkah. Jadi kalau ingin banyak berkah dalam hidup, belajar saling memaklumi, jangan saling menyalahkan. Sekali ajal menjemput, maka segalanya akan berakhir. Setuju? Oleh karena itu janganlah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Oke? Terima kasih. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat keren. Semoga pesan-pesan ini ditangkap sekaligus kita bisa diberi kemampuan untuk menjalankan semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.